Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua pada siang hari ini? Apakah ada? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Pak, baik. Sebelum pembelajaran mulai, kita sebaiknya memulai dengan membaca doa, membaca ke-8 basmalah, disertai dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua rekan-rekanku yang saya banggakan, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa bertemu dalam pembelajaran seperti biasa. Jangan lupa pada kesempatan ini kita harus tetap semangat, tetap selalu bercita-cita tinggi supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, sedikit saya mungkin mengulas pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang aurat. Bahwasannya dalam Islam, aurat merupakan salah satu hal yang penting karena ada aturan-aturan sendiri, yaitu ya aurat yang pembahasan kemarin, bahwasanya aurat laki-laki itu mulai dari pusat sampai lutut, untuk perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Baiklah, untuk kesempatan ini sebelum pembelajaran dimulai mungkin saya akan mengabsen dulu satu persatu di antara teman-temanku yang ada di sini. Yang pertama, Bu Fitrah hadir. Hadir. Alhamdulillah. Bu Nunung. Hadiroh, Pak. Pak Eka. Hadir. Pak Arif. Hadir, Bang. Ada. Bu Eti. Hadir, Pak. Pak Jam-Jam. Selalu hadir. Pak Saifuddin. Alhamdulillah hadir Bapak. Bu Yeti. Terima kasih udah. Itu sudah hadir apa belum? Bu Nur Haida dan Bu Rundaila Sari. Ya, mudah-mudahan. Belum di absen, Pak. Oh, Pak, iya Pak Cucu. Pak Cucu gimana kabarnya? Semoga semua kita dari dunia Allah Subhanahu Alhamdulillah baik. Ya, oke, baiklah, kita lanjutkan kembali pembelajaran berikutnya, yaitu tentang mujahadah an-nafas. Ya, nanti dapat PowerPoint yang sudah Bapak buat ya. Dari pembelajaran kelas 10 semester awal ya, semester ganjil ya. Nah, ini ada PowerPoint media pembelajaran yang berjudul Mujahadah Nafas, Husnuzon dan Ukhuwah. Ya, alhamdulillah kalau kita bicara masalah mujahadah nafas, husnuzon dan ukhuwah, pasti yang teringat kalau kita adalah ini adalah kalimat atau bahasa Arab ya, ataupun produk dari bahasa Arab. Nah, pada kesempatan ini sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memberikan ataupun penjelasan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama, satu, melalui model PBL pastinya, ya, problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 10, serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah nafas, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau ukhuwah dengan baik. Yang kedua, melalui model PBL ini, peserta didik juga mampu atau diharapkan mampu mengartikan, menerjemahkan Quran Surat Al-Anfal, Al-Hujurat, dan surat serta hadis yang terkait dengan judul pada kesempatan ini. Yang ketiga, melalui model PBL, peserta didik diharapkan mampu menerapkan tajwid dalam membaca, menerjemahkan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10, serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah dengan baik pastinya. Yang selanjutnya, yang keempat, poin 4, melalui model PBL peserta didik ya diharapkan mampu menerapkan hukum tajwid dalam membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10, serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan.
Nah, itu 7 pembelajaran pada kesempatan ini. Selanjutnya kita ke pembelajaran substansi yang pertama, itu tentang mujahadah nafas. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi sebagai seorang guru mendengar kata mujahadah nafas, ya. Mujahadah nafas terdiri dari 2 suku kata, yaitu mujahadah dan an-nafas. Mujahadah secara bahasa artinya menahan, mengontrol dan mengekang. Sedangkan nafas artinya diri atau hawa nafsu. Jadi secara keseluruhan atau pengertian secara istilah, mujahadah nafas artinya menahan hawa nafsu secara sungguh-sungguh atau kontrol diri. Nah, ini hal yang memang harus kita miliki, harus kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, ini macam-macam hawa nafsu. Para alim ulama bahwasanya hawa nafsu itu membagi ataupun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hawa nafsu amarah, yang kedua hawa nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara ketiganya. Kalau nafsu amarah yaitu nafsu yang dari hati dan akal yang sinkron serta keinginan. Nah, ini kadang-kadang manusia lebih mengedepankan hawa nafsu daripada akal sehat. Nah, ini adalah termasuk hawa nafsu amarah. Jadi kita harus bisa mengendalikan, mengontrol supaya hawa nafsu ini bisa dikendalikan. Ada pepatah mengatakan bila mana akal sehat yang dikedepankan, maka hawa nafsu amarah akan menjadi budak. Tetapi kalau misalnya kita mengedepankan hawa nafsu amarah, maka apa yang terjadi? Yaitu hawa nafsu yang sangat tidak baik jadikan raja, akhirnya apa? Akal sehat jadikan budak. Nah, itu termasuk hawa nafsu amarah yang memang tidak baik kita miliki. Harus kita kontrol, kita jaga, jangan sampai terlepas begitu saja. Selanjutnya nafsu lawamah adalah jenis nafsu yang dari hati akal berkaitan dengan syahwat, keinginan. Jenis nafsu ini juga memiliki kecenderungan terhadap rasio atau akal dan sangat berbahaya dibandingkan dengan nafsu amarah. Ini lebih parah lagi. Kalau kita turutkan, kalau kita turuti, ini akan menjadikan malapetaka, bahaya bagi kita. Jadi, hari mujahadah nafas kita jadikan sebuah prinsip dalam kehidupan kita. Selalu kita kedepankan supaya kita menjadi orang yang baik di mata Allah pastinya, serta di pandangan manusia juga. Selanjutnya nafsu mutmainnah. Nah, yang ketiga ini jenis nafsu ini mampu mengendalikan syahwat, cenderung mampu mengingat Allah. Nah, ini ternyata yang namanya nafsu itu memang ada sebuah tingkatan dan memang tidak selalu sama. Kalau nafsu mutmainnah itu ternyata baik. Artinya dia bisa mengendalikan, bisa memposisikan diri bila mana dalam keadaan apapun dia selalu mengingat Allah, selalu zikir dengan Allah. Nah, ini merupakan salah satu nafsu yang memang perlu kita miliki dan jadikan sebuah ikon dalam pemikiran kita supaya kita lebih baik lagi pastinya. Nah, itu jenis-jenis atau macam-macam hawa nafsu. Dan selanjutnya manfaat sifat mulia mujahadah nafas. Nah, semua dalam tingkah laku pasti ada sebuah hikmah atau sebuah manfaat yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Yang pertama ini ada 5 poin. 1, bisa membawa seorang untuk lebih taat lagi. Ini yang paling terpenting. Maka akan membawa diri seorang itu lebih taat lagi. Jadi levelnya lebih tinggi lagi dalam ketaatan. Ijtihad fi taatillah. Artinya kesungguh-sungguhannya itu ada dalam dirinya. Kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, mampu menghindari seseorang dari perbuatan maksiat. Nah, ini. Yang ketiga, menjadikan seseorang lebih sabar dalam menghadapi ujian. Kenapa bisa begitu? Ya, ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian, cobaan, karena manusia itu tidak lepas dari nama ujian dan cobaan, itu merupakan salah satu proses juga. Sampai jauh mana keimanan kita, kesabaran kita dalam menghadapi cobaan. Yang keempat, mampu membawa seseorang ke jalan yang lebih lurus. Artinya jalan yang benar sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan syariat Islam pastinya. Lebih baik lagi pastinya. Dan yang kelima, bisa melawan bisikan setan yang menjerumuskan kita. Ini dalil tentang mujahadah nafas ini ya. Saya ambil dari surat Al-Anfal ayat 72 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa anistansarukum fid din fa'alaikum nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Nah ini dalil yang berkaitan tentang hujanan nafas yang artinya kurang lebih kalau lebih muradih sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan cara hartanya, jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang selalu memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan. Artinya kandung ayat ini kita benar-benar disuruh oleh Allah selalu hijrah dalam kebaikan. Hijrah itu kan bisa hijrah secara zahir, hijrah secara batin. Nah ini kita hijrah secara batin, yaitu dari perbuatan yang jelek ke perbuatan baik itu namanya hijrah. Insya Allah menjadi sebuah pahala juga dan kita berjihad untuk bisa mengontrol diri kita dan insya Allah itu akan menjadikan jalan lurus bagi kita semua. Amin. Nah itu sisi kandungannya. Dan selanjutnya hadis tentang kontrol diri. Nah ini ada hadis, insya Allah ini menjadi perkuat sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala alaysa syadidul bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat menang dalam pergulatan tetapi orang yang kuat ialah yang mampu menahan hawa nafsu dari marah. Nah ini, jadi yang namanya orang yang kuat itu bukan dinilai dari kekuatan fisik, tetapi kekuatan mental ketika dia menghadapi sebuah cobaan, ketika dia dihina, dicaci. Ya, ada yang mau bertanya tentang ini mungkin dari sifat mujahadah nafas yang berkaitan dengan ini? Saya Pak mau bertanya. Ya silakan Pak Cucu, monggo. Pak mohon maaf, apa atau contoh dari nafsu lawamah itu seperti apa Pak? Contoh dari nafsu Ya. lawamah. Terima kasih. Lawamah ya. Kita lihat lagi. Bahwasanya nafsu lawamah itu adalah jenis nafsu yang dari hati, akal dan berkaitan dengan syahwat. Kalau kita baca dalam syahwat itu kan memang setiap manusia punya pasti ya, punya keinginan, terutama syahwat dalam duniawi. Nah ini bisa artinya contoh keinginan dia pengen menguasai apa yang menjadi pejabat atau menjadi seorang yang itu, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak halal. Contoh, akhirnya itu nafsu lawamah, artinya dia ingin berbuat selalu berbuat maksiat, ingin menundukkan perbuatannya. Contohnya pacaran gitu kan, apakah itu berbuat asusila dan sebagainya, itu contoh perbuatan yang memang bertimbul dari syahwat. Kalau misalnya dari antara para bapak ibu punya sebuah pendapat yang lain, bisa silakan kalau memang itu ada, silakan. Sifat mulia husnuzon. Begitu juga dengan sifat usnudon serta sifat mujahadah nafas, Islam itu begitu luar biasa mengatur semua lini atau semua aspek, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita harus kita terapkan sifat mulia husnuzon. Husnuzon adalah sifat mulia yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon dari bahasa Arab, husnu dari dua kata ya, husnuzon. Husnu artinya baik. Nah, husnu dan zon ya, ada dua kata husnu dan zon, yaitu husnu artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi husnu artinya prasangka baik. Nah ini sangat penting juga ya dalam kehidupan kita, harus kita jadikan sebuah landasan ataupun sebagai asas dalam kehidupan kita. Selanjutnya sifat-sifat husnuzon terbagi jadi dalam 3 bagian. Yang pertama husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua husnuzon terhadap diri sendiri, dan husnuzon terhadap orang lain. Seperti apa sih husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala? Artinya dalam segala kondisi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Contoh kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami kesulitan dalam hal apapun, dicoba dalam musibah, dikasih sakit, jangan pernah kita suudzon, husnuzon selalu. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya.
Ditegaskan dalam suatu hadis mengatakan idza ahabballahu abadan ibtalahu. Kata Rasul, apabila Allah mau mencintai hambanya ibtalahu, dijawab. Artinya sebagai penegasan Allah akan mengujinya, mencobanya sejauh mana keimanannya, sejauh mana kesabarannya. Selanjutnya husnudzon terhadap diri sendiri. Ini juga penting sebagai motivasi, sebagai bentuk kepercayaan diri. Karena banyak orang kalau sudah suudzon pada diri sendiri, saya kayaknya salah nih, kayaknya saya nggak kurang benar nih. Artinya apa yang terjadi? Pesimis. Dalam hidupnya tidak pada ada optimis. Oleh karena itu husnudzon pada diri sendiri itu penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam hal apapun. Husnudzon terhadap orang lain, ini sangat penting juga. Kenapa? Kalau kita selalu suudzon nih kepada orang lain, kita menganggap orang itu jelek aja selalu. Tapi kalau kita husnudzon kepada orang lain, nah ketika kita melihat orang lain itu senang ataupun susah, kita selalu mungkin mereka tidak mau lagi diganggu, contohnya. Orang itu nggak mau nyapa kita. Tapi kita jangan selalu husnudzon. Kenapa? Ya biasanya dia nyapa sama saya, kok diam sekarang diam aja. Oh ternyata mungkin dia lagi nggak enak badan, mungkin lagi nggak mood. Itu namanya husnudzon. Dan selanjutnya hikmah sifat husnudzon. Berarti semua dalam tingkah laku sebuah perbuatan ada sebuah hikmah ataupun sebuah manfaat. Ya kurang lebih seperti ini. Satu, membuat kita lebih dekat dengan Allah. Nah ini kalau kita sudah husnudzon kepada Allah, kita akan lebih dekat, lebih lebih intim dengan Allah ketika kita sudah husnudzon. Kenapa? Apa yang dia rasakan itu adalah cobaan dari Allah dan itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kedua, menanamkan sikap tawakal kepada Allah, berserah diri. Sudah ikhtiar, kita sudah maksimal, tetapi contohnya hasilnya nol, zong. Nah, kita kembalikan kepada mungkin Allah merencanakan yang lebih baik lagi. Ternyata mungkin Allah itu akan memberikan sesuatu yang memang surprise bagi kita. Selanjutnya, membuat manusia lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini pastinya kalau husnudzon pada Allah, ijtihad fi ta'atillah, artinya kita lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan ketaatan Allah itu akan tercipta. Kenapa? Merasa diri lebih dekat, lebih diperhatikan oleh Allah. Selanjutnya, menghindari manusia dari sikap menyesal terhadap takdir. Ini juga sangat penting. Jangan sampai kita menyesali terhadap takdir. Takdir itu merupakan yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah, dan jangan kita mungkin kita ingkari. Karena semua itu adalah udah garis kehidupan kita dan kita tinggal menjalani. Kita tinggal menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghindari manusia dari sifat iri hati dan dengki. Nah, ini hasud, iri dan sebagainya akan hilang kalau kita sudah husnudzon kepada sesama. Apapun yang orang rasakan kenikmatannya, jangan pernah kita dijadikan sebuah iri kita kepada orang lain. Insya Allah kalau kita bisa melindungi, kita akan terhindar. Nah, ini dari Al-Quran tentang husnudzon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhi maitan faqarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini wallahu bimuradih, bahwasannya kata Allah dalam surat Al-Qur'an ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang mengunci sebagai orang lain. Apakah dia di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima dan Tobat dan Penyayang. Ini sebagai bentuk penegasan ya, insya Allah kalau kita berlandaskan ini, kita akan jauh dari sifat suudzon dan akan timbul sifat husnudzon. Nah, ini hadis tentang husnudzon ya, bahwasannya kita harus selalu bersangka baik pada orang lain. Atau Rasul mengatakan, kalau Rasulullah SAW, iyyakum wadzanna fa inadh-dhanna akdzabu ahadits. Ya, bahwasanya takutlah engkau ya, jauhilah dirimu dari prasangka buruk karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Nah, itu ya. Masyaallah, jangan sampai kita pernah berprasangka buruk pada siapapun karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain pastinya. Saya Pak Guru. Mangga Pak Jam-Jam ya, Pak Jam-Jam monggo Pak Kiai. Sama jam-jam Pak. Ya Pak Jam-Jam. Jam-jam Pak, bukan Bapak. Oh, ya Jam-Jam ya. Siswa. Saya siswa Pak. Pak boleh nggak ditampilkan lagi hikmahnya? Tadi nggak sempat Pak, saya ngantuk. Oh, jangan ngantuk Bapak. Ini hikmah sifat mulia husnudzon.
Ada 5 poin Pak di sini Pak. Sebenarnya banyak mungkin kalau kita gali, kita explore. Itu sebenarnya banyak sifat atau hikmah-hikmah itu. Cuman yang saya tampilkan ini salah satu atau diantaranya saja. Itu poin nomor 2, Pak Guru, menanamkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang terjadi ketika Pak Guru menerangkan, barusan saya nundutan atau ngantuk, termasuk enggak kepada poin 2? Terima kasih Pak Guru. Poin 2 tentang prasangka baik ya kepada Allah ya atau kepada manusia. Menanamkan sikap tawakal kepada Allah. Ya. Poin 2. Ketika Pak Guru menerangkan saya ngantuk, itu termasuk enggak kepada poin 2, menanamkan sikap tawakal kepada Allah. Terima kasih Pak Guru. Jam-jamnya ngantuk, maksudnya gitu. Iya. Masuknya kena ke sikap tawakal kepada Allah. Ya, menanamkan sikap tawakal kepada Allah. Yang namanya tawakal itu kan artinya berserah diri setelah kita ikhtiar dengan maksimal. Tadi Bapak tadi ngantuk ya, berarti kalau ngantuk berarti bukan termasuk sifat tawakal, itu kelalaian. Seperti itu kali, seperti itu gambarannya Pak. Enggak, bukan termasuk tawakal itu namanya. Tawakal itu berserah diri setelah kita ibadah ikhtiar dengan maksimal. Begitu jam-jam ya. Bentar saya sebut namanya. Iya, iya betul harus. Iya, makanya saya canggung Pak menyebut seorang kiai atau seorang ustadz dengan namanya itu. Ya silakan Pak yang lain, mungkin Pak. Boleh saya Pak mau bertanya Pak. Iya monggo. Ya. Boleh ya? Boleh, boleh. Ini Pak, saya misalkan nih punya di dalam hati itu prasangka buruk terhadap orang lain. Terus misalkan nih saya berprasangka buruknya terhadap yang barusan, boleh disebut namanya ya? Boleh, Pak? boleh. Ya. Bertanya misalkan berprasangka buruk hanya dalam hati saja misal. Tapi dalam semua tindakan dan perbuatan tidak saya lakukan, masih tetap saya berbuat baik terhadapnya misalkan ya. Nah, apakah sudah termasuk dosa atau belum nih? Seperti itu hanya dalam hati saja. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti saya sedikit jawaban, kalau memang nanti kurang puas nanti bisa kelempar ke yang lain ya, kepada siswa yang lain. Ini kalau kita bicara masalah prasangka ataupun suatu sikap, contoh, saya sebenarnya sih nggak suka sama dia, tetapi saya nggak tunjukkan dengan cara saya atau dengan tingkah laku saya, tetapi dalam hati saya sebenarnya sudah nggak suka, tetapi saya berusaha untuk baik di depannya gitu ya. Nah sebenarnya dosa apa tidak dengan sifat sedemikian? Apakah termasuk dalam perbuatan dosa atau tidak ya, begitu ya Pak ya? Nah, saya pernah mendengar ada sebuah qaul ulama mengatakan ketika kita hasud ataupun prasangka buruk kepada orang lain di dalam hati, artinya dia mengatakan di depan manis, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah kalau sehat-sehat aja. Tapi hatinya pengen berharap dia itu sakit atau berharap dia itu celaka gitu kan. Nah, ini kalau sebagai ulama yang mengatakan itu termasuk dosa juga. Artinya ketulusan hati kita tidak nyambung dengan kesinkronan dengan perbuatan kita. Hati kita mengatakan A, ternyata perbuatan kita Z. Artinya hati kita, pikiran kita, serta perbuatan kita ternyata nggak sinkron. Nah ini menjadi sebuah soal saya sih dilema juga. Kenapa harus demikian berpura-pura baik gitu kan? Tetapi harapan saya sih semua harus kita sinkronkan menjadi lebih baik. Hati kita, perbuatan kita, perkataan kita juga sama. Artinya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau memang baik-baik. Hati kita, kalau orang sebenarnya dalam itu, seseorang kalau benci itu sebenarnya ada dengki dalamnya. Ada sebuah perasaan yang tidak suka itu kenapa awalnya hasud. Nah, itu biasanya. Tapi kalau kita hilangkan semua itu, insya Allah. Karena Rasul mencontohkan kepada kita itu, buanglah, jauhi. Ya, jauhi sifat yang namanya hasud, jauhi yang namanya sifat dzon atau prasangka buruk itu jauhi, jangan sampai ada dalam diri kita. Kenapa? Itu menjadi penyakit akut. Bahkan Rasul mengatakan itu akan menghanguskan pahala kebaikan kita seperti api membakar kayu bakar. Tanpa terasa habis semuanya itu. Begitu kira-kira Pak Rasaudin. Mungkin. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, makasih sama-sama. Ada yang mau nambahin mungkin? Kita kalau itu lanjut sedikit lagi satu kali ini ya, materi lagi ya. Masih ada waktu nggak kira-kira Pak
Ya, yang Pak. lain kira-kira ini. Pak udah istirahat, Pak. Istirahat ya. Iya. Iya, ada istirahat, Hmm. Pak. Mau jajan Ini kayaknya bala-bala nih. takut habis. Dilanjut Habis aja dulu. Waktunya Bang, Bapak. ya. Habis, Pak, udah habis. Udah 10 Jangan menit, jajan dulu Pak. ya, belum waktunya istirahat. Nah, ada kontrak belajar di kita, nggak boleh kita korupsi. Boleh, boleh. Lagi ya, Udah jam 10.30 menit, Teman-teman, Bapak udah lebih 5 menit. Jangan dulu jajan. Habis Oh, ya, itu ya. Ya, kalau materinya, itu teman-teman. Sebagai pertemuan kali ini cukup, mungkin kalau memang waktu sudah habis. Alhamdulillah ya, terima kasih atas segala perhatian dan pertanyaan. Mungkin di lain kesempatan kita akan bisa melanjutkan substansi berikutnya atau tema berikutnya, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah supaya kita Amin. bisa berjumpa dan bertemu kembali pada kesempatan yang sama. Amin. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila kurang ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih, kasih, Bapak. Bapak. Sama-sama semuanya.